Perkenalkan, nama saya Danji Mejasinta. Saya dari S1 Prodi Kesehatan Masyarakat Reguler B. Sini saya akan menjelaskan tentang penyakit anemia dan mereview jurnal analisis pola makan dan anemia gizi besi pada remaja putri Kota Bengkulu. Langsung aja ya guys, kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lemah. Penyebab anemia. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya, sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Dan yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Nah, kalian udah tahu belum diagnosis anemia itu seperti apa? Nih, aku kasih tahu ya. Kadar hemoglobin normal tergantung pada usia, kondisi, dan jenis kelamin. Seseorang bisa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobin berada di bawah angka berikut. Untuk anak-anak 11 sampai 13 gram per desiliter. Untuk ibu hamil 11 gram per desiliter. Untuk laki-laki 14 sampai 18 gram per desiliter. Dan untuk perempuan 12 sampai 16 gram per desiliter. Selain melalui tes darah, dokter juga akan mengukur kadar zat besi, hematokrit, vitamin B12 dan asam folat dalam darah, serta memeriksa fungsi ginjal. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab dari anemia. Hati-hati nih guys jika kalian mengalami gejala anemia. Di antaranya yang pertama lemas dan cepat lelah, yang kedua sakit kepala dan pusing, yang ketiga sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, dan yang keempat kulit rasa pucat atau kekuningan, dan yang kelima detak jantung tidak teratur, yang keenam napas pendek, dan yang ketujuh nyeri dada, dan yang terakhir dingin di tangan dan kaki. Guys, penyakit anemia bisa dicegah gak sih? Bisa dong. Karena beberapa jenis anemia seperti anemia pada masa kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, terutama yang pertama, makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Guys, kalian masih dengerin aku kan? Nih, aku kasih contoh ya, salah satu peristiwa penyakit anemia. Contohnya yaitu jurnal analisis pola makan dan anemia gizi besi pada remaja putri Kota Bengkulu. Ditulis dan diteliti oleh Kadesi Suryani, Biske Hafiani, dan Sesti Junita. Nah, dalam jurnal yang pertama adalah abstrak. Langsung aja ya. Anemia merupakan masalah gizi yang paling utama di Indonesia. Anemia dapat disebabkan oleh penyakit infeksi, asupan zat gizi yang kurang, kehilangan darah atau menstruasi, dan pengetahuan yang dimiliki. Remaja putri merupakan salah satu kelompok yang rawan menderita anemia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola makan dan kejadian anemia gizi besi pada remaja putri di Kota Bengkulu. Metode penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional. Populasinya yaitu seluruh remaja putri SMP dan SMA di Kota Bengkulu dengan sampel sebanyak 1.200 remaja putri. Pengumpulan data dengan kuesioner dan pemeriksaan kadar hemoglobin dengan menggunakan metode John-Mete-Hemoglobin. Analisis data menggunakan uji Chi-square dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi anemia pada remaja di Kota Bengkulu tahun 2013 sebesar 43% dan pola makan remaja tidak baik 79,2%. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia dan tidak terdapat hubungan antara pola makan dengan kejadian anemia atau p-value lebih 0,5. Dan
yang diharapkan kepada sekolah bersama puskesmas untuk memberikan pendidikan gizi, penyuluhan tentang gizi seimbang pada remaja, kesehatan reproduksi, suplementasi gizi dan asam folat, serta pengadaan kantin sekolah dalam pengembangan program pencegahan dan penanggulangan anemia sehingga remaja terhindar dari anemia. Pendahuluan. Anemia merupakan masalah gizi yang paling umum di seluruh dunia, terutama disebabkan karena defisiensi besi. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, dan aktivitas, sehingga kebutuhan makanan yang mengandung zat-zat gizi menjadi cukup besar. Remaja putri banyak mengalami kekurangan zat-zat gizi dalam konsumsi makanan sehari-harinya. Kekurangan zat besi dianggap penyebab paling umum dari anemia secara global, tetapi beberapa lainnya kekurangan gizi termasuk folat, vitamin B12 dan vitamin A. Akut dan peradangan kronis, parasit infeksi dapat menyebabkan anemia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional. Populasi adalah remaja putri SMP atau SMA sekota Bengkulu yang terdiri dari 9 kecamatan. Teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan kecamatan secara cluster sampling. Kriteria kecamatan yang mempunyai jumlah sekolah terbanyak, menengah, dan sedikit sehingga terpilih 7 kecamatan, dan pemilihan sekolah secara random sampling dari jumlah SMP SMA. Terpilih 12 sekolah yang terdiri dari 8 SMA dan 4 SMP di kota Bengkulu. Sampel dipilih secara kuota sebanyak 100 remaja putri setiap sekolah. Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling dari jumlah remaja putri yang ada. Kriteria diskusi remaja tidak sedang dalam menstruasi dan tidak puasa. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 14 Juli sampai 22 Juli 2013 di kota Bengkulu dengan sampel sebanyak 1.200 remaja. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, alas dan bahan pemeriksaan kadar hemoglobin dengan metode Jan-Menn-hemoglobin, analisis data secara univariat dan bivariat untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel bebas dan terikat dengan menggunakan uji Chi-square dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil dari penelitian ini ditunjukkan melalui tabel. Yang pertama, tabel 1 menunjukkan remaja putri kelompok umur 11 sampai 15 tahun 50,5% dan kelompok umur 15 sampai 18 tahun 49%. Tabel 2 menunjukkan remaja putri memiliki pengetahuan baik tentang anemia 55,3%, pola makan baik 20,8% dan tidak baik 79,2%. 43,0% remaja menderita anemia, kadar hemoglobinnya kurang 12 gram, dan 57,6% tidak anemia, kadar hemoglobin lebih 12 gram. Dan yang terakhir, tabel 3 menunjukkan dari 537 remaja putri pengetahuan tentang anemia kurang, 44,5% menderita anemia dan 55,5% tidak anemia. Dari 663 remaja putri dengan tingkat pengetahuan tentang anemia baik, 41,8% menderita anemia dan 58,2% tidak anemia. Uji statistik menggunakan uji Chi-square diperoleh p-value 0,349. Tabel 3 menunjukkan dari 951 remaja putri dengan pola makan tidak baik, 44,2% menderita anemia dan 55,8% tidak anemia. Sedangkan dari 249 remaja putri dengan pola makan baik, 38,6% menderita anemia dan 61,4% tidak anemia. Uji statistik dengan menggunakan uji Chi-square diperoleh p-value 0,11. Nah, jadi kita udah langsung ke pembahasan ya guys. Langsung aja.
Berdasarkan kriteria World Health Organization atau WHO, prevalensi anemia gizi besi remaja putri di Kota Bengkulu termasuk kategori berat, lebih 40%. Tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia atau P lebih 0,05. Penelitian menyatakan bahwa remaja dengan tingkat pengetahuan tentang anemia kurang memiliki risiko 1,1 kali untuk menderita anemia dibanding remaja putri dengan tingkat pengetahuan tentang anemia yang baik. Sebagian remaja memiliki pengetahuan yang baik terhadap hal-hal yang berhubungan dengan anemia. Pengetahuan yang baik tersebut belum tentu dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam pemilihan makanan mereka sehari-hari. Banyak faktor yang mempengaruhi anemia pada remaja seperti asupan zat gizi, aktivitas, pola menstruasi, pengetahuan, dan sikap tentang anemia. Anemia defisiensi besi menimbulkan dampak pada remaja putri, antara lain cepat lelah, menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi, dan menurunnya kebugaran tubuh remaja putri rentan mengalami anemia karena selain terjadinya menarche dan ketidakteraturan menstruasi. Nah, setelah semua yang saya paparkan, kesimpulan dari penelitian ini adalah prevalensi anemia gizi besi pada remaja putri di Kota Bengkulu 43%, pengetahuan remaja tentang anemia kurang 44,75%, dan pola makan tidak baik sebanyak 79,25%. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia P-value 0,349, dan tidak terdapat juga hubungan antara pola makan dengan kejadian anemia P-value 0,11. Mengingat masih tingginya prevalensi anemia gizi besi pada remaja putri di Kota Bengkulu, diharapkan kepada pengambil kebijakan di Kota Bengkulu untuk mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan anemia dengan pemberian suplemen gizi bersama dengan profilaksi besi tablet asam folat untuk pencegahan anemia kepada remaja, khususnya di saat sedang mengalami menstruasi. Pada pihak sekolah, kerjasama dengan pihak terkait di sekolah seperti UKS, guru BP dan OSIS, serta lintas sektor seperti puskesmas dan PKK Dharma Wanita untuk melakukan intervensi berupa konseling gizi, pelayanan kesehatan reproduksi dalam pencegahan anemia, promosikan program gizi seimbang bagi remaja di sekolah sehingga tercapai pola makan yang sehat, dan pengadaan kantin sekolah sehat, serta pendidikan untuk meningkatkan asupan vitamin C yang membantu dalam penyerapan zat besi. Dan bagian terakhir, menurut pendapat saya, kelebihan dan kekurangan jurnal analisis pola makan dan anemia gizi besi pada remaja putri Kota Bengkulu. Kelebihannya yaitu yang pertama, dalam jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang kedua, tabel pada hasil penelitian jelas serta meliputi penjelasan narasi. Dan yang ketiga, pembaca khususnya remaja putri dapat memperoleh pengetahuan baru tentang hubungan pola makan dan penyakit anemia. Yang terakhir, peneliti memaparkan cara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan ataupun pembahasan. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah peneliti tidak memberikan penjelasan apa itu metode kuantitatif, desain cross-sectional, serta metode Kian-Meh de Moglobin. Sekian dan terima kasih.